Peraturan Bupati Pati nomor 63 tahun 2009 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat. 63 2009. Oke. Kemudian Ya. Jadi peraturan Bupati nomor 63 tahun 2009 tentang pelimpahan, ya Pak. Apakah dalam peraturan Bupati nomor 63 itu memerintahkan bahwa camat harus membuat surat yang di situ ada kata wajib? tidak ada. Tidak ada. Oke, terima kasih. Kemudian yang membuat surat pemberitahuan tadi, apakah hanya camat Kodari Jasa atau seluruh camat se-Kabupaten Pati atas pemerintahan daerah? Kami mencontoh, meniru dari Kecamatan Pati Kota dan Kecamatan Magerejo. Mencontoh Kecamatan Pati Kota dan Magerejo. Apakah secara hukum itu benar atau salah? Sebagai konferensi, sebagai perbandingan dan di sana dapat dilaksanakan dan hasilnya bagus kami. Oke, terima kasih. Boleh aja jawaban. Karena tadi saya dengarkan dengan jawabannya dengan teman-teman itu kok menjadi kebingungan warga, Pak. Kemudian bagaimana Pak proses pembuatan surat pemberitahuan tersebut dan siapa yang terlibat dalam proses tersebut? Camat dan staf. Camat dan staf. Staf apa Pak? Staf pemerintahan. Staf pemerintahan. Camat dan staf pemerintahan. Ya? Oke. Dari staf pelayanan. Bapak dalam membuat surat itu berpikir tidak nanti akan menjadi gejolak terhadap masyarakat Kabupaten Pati, khususnya di Kecamatan Kodari Jasa, dengan potensi bahwa mereka ini seolah-olah diikat dengan surat panjenengan sehingga menjadi kewajiban yang nantinya dalam proses pelayanan di desa itu menjadi terhambat. Tidak ada hambatan atau membedakan dalam pelayanan di tingkat kecamatan. Semuanya dilayani dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai dengan surat tersebut. Jadi yang datang minta pelayanan apa kami berikan. Jadi tidak ada pembedaan itu bayar pajak, tidak dilayani, semuanya kita layani. Surat wajib itu hanya untuk memotivasi, sekali lagi memotivasi warga untuk membayar. Karena pembayaran PBB kan sudah masuk ke kas daerah sebagai sumber PAD dari APBD. Oke, terima kasih Pak. Karena itu kan sebagai pembela jawabannya tidak masalah, karena itu hak Pak untuk menjawab. Yang pasti dengan apa yang menjadikan keluh kesah masyarakat, salah satunya terbitnya surat panjenengan ini juga harus menjadi pertimbangan yang paling penting. Sementara itu pimpinan nanti bisa dilanjut. Terima kasih. Oke, pimpinan Pak Matthew. Terima kasih pimpinan. Apa yang disampaikan teman-teman dan respon dari Pak Camat Kodari Jasa ini, kalau dari awal dari saya sudah bisa ada kesimpulan menurut saya bahwa surat yang dibuat ini nggak ada dasar, cukup itu saja, nggak ada dasarnya. Ini hanyalah kreativitas seorang camat yang kepengen dilihat oleh pimpinan bahwa dia adalah seorang yang patuh, yang apa ya, yang loyal oleh seorang pimpinan. Kreativitasnya tapi melampaui batas. Itu penilaian saya. Jadi Pak Joko ini kepengen dilihat oleh pimpinan di atasnya, oh ini adalah bawaan saya yang loyal, yang apa ya, yang patuh, yang kreatif gitulah. Ini saya Pak Ketua ya. Saya ingin menanyakan hal lain, kalau diperkenankan, bahwa di beberapa kesempatan Pak Bupati menyampaikan kenaikan pajak, kenaikan PBB P2 ini
beberapa hal yang mendasari. Satu, karena itu perda. Yang kedua, sudah merupakan kesepakatan dan bahkan masukan dari Pak Camat dan kepala-kepala desa. Itu yang ingin saya konfirmasi, apakah Bapak salah satu yang memberikan masukan kepada Pak Bupati bahwa PBBP 2 ini perlu dinaikkan, kenaikannya sedemikian rupa besar. Apakah Bapak Camat Joko, Bapak Desa Eko ini adalah salah seorang camat yang termasuk mengusulkan? Nah ini, atau setidak-tidaknya Bapak mendengar, bukan saya misalnya, tapi Pak Camat ini Pak yang mengusulkan, atau belum pernah mendengar ada Pak Camat yang mengusulkan? Ini tolong dijawab apa yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, satu, apakah jenengan termasuk yang mengusulkan, atau sahabat bisa menyampaikan bukan saya Pak, tapi Pak Camat ini, atau jenengan saya belum pernah mendengar. Nah, tiga hal ini Pak, tolong dijawab. Itu Pak Ketua. Silakan Pak Camat untuk bisa menjawab. Saya hadir, tapi bukan mengusulkan. Saya hadir di masyarakat itu. Hadir di acara apa Pak? Rapat koordinasi kaitannya dengan PBB. Pak Madun. Tolong kalau Bapak hadir, tolong saya digambarkan suasananya seperti apa. Misalnya misalnya nih, pagi Pak Camat-camat semua, saya tolong beri masukan tentang ini. Suasana rapatnya bagaimana? Apa betul memang mayoritas camat itu mengusulkan, atau ada camat tertentu yang mengusulkan, sementara dia mengatakan tidak, gitu kan? Ya silakan gambarkan secara utuh Pak. Ya, jadi usulan itu dari BPKAD. Mas dicatat ya, sekwan sekaligus videonya. Oke, lanjut Pak Camat. Ya, dari BPKAD berdasarkan nilai tanah dan NCUP. Sehingga akhirnya terbit SPPT, dan ternyata kenaikannya sangat tinggi. Ya, tadi belum konkret dari BPKAD disampaikan di forum itu. Di forum koordinasi dengan tanah. Terus? Nah, terus dari BPKAD kemudian ternyata dicetak ternyata ada kenaikan yang sangat tinggi, sehingga kemudian rapat lagi dengan camat, kemudian dengan koordinator masyarakat di tiap kecamatan, dan di situ akhirnya banyak data yang muncul, ternyata kenaikannya tinggi, sehingga kepala desa mengusulkan untuk menurunkan jangan sampai terlalu tinggi. Kepala desa. Yeah. Yang mengusulkan kepala desa. Yeah. Untuk menurunkan, bukan menaikkan, untuk menurunkan jangan terlalu tinggi, sehingga hasil kesepakatannya itu maksimal 250. Itu pun masih bisa dikoreksi. Maksimal 250. Maksimal 250 itu bukan semuanya. Selesai dulu ya. Cukup Pak. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Semua mendengar bahwa apa yang selama ini disampaikan oleh Bapak Bupati kenaikan PBBP 2 ini atas usulan dari kepala desa ternyata tidak benar menurut Pak Camat Eko. Yang mengusulkan adalah dari BPKAD. Justru ya, kepala-kepala desa ketika rapat berikutnya meminta di penurunan. Ini yang benar gitu Pak ya. Nah, dengan demikian ini poin Pak, tolong dicatat betul itu, sehingga dengan demikian menurut Bapak Camat ini apa yang disampaikan oleh Pak Bupati adalah tidak benar. Cukup itu saja pendengarnya. Baik, Mas Madun, Mas Bojang dulu. Terima kasih Pimpinan. Tadi Pak Camat itu mengatakan maksimal 250%. Sedangkan saya mempunyai data di sini hampir 1000% Pimpinan. Yang awalnya 2024 157.510 rupiah.
yang 2025 sekarang menjadi 1.341.257 rupiah. Terima kasih pimpinan. Baik, itu di Kecamatan Modern Jasa, Mas Bro. Beda, di salah satu. Oke, Bu Utama, monggo. Apakah benar 14 tahun tidak pernah ada kenaikan pajak Bapak yang Bapak ketahui? Dan yang kedua, apakah dalam rapat koordinasi BPKAD mengusulkan untuk menaikkan pajak, apakah Bapak termasuk salah satu yang menyetujui atau menolak? Terima kasih. Yang pertama, yang disampaikan tadi ada yang 1000% itu sebelum rapat koordinasi. Jadi akhirnya dikoreksi dan diterbitkan lagi maksimal 250. Kemudian apa Bu? Apakah benar? Jadi ya Pak, izin Pak Camat, kalau kami tanya dicatat lah biar tidak mengulang. Jadi pertanyaannya beliau begini, Bapak sudah di camat kan sudah lama, sudah berapa tahun jadi camat, terus beliau tanya, apakah 14 tahun terakhir ini tidak pernah ada kenaikan pajak selama Bapak menjabat jadi camat? Itu ya Bu. Monggo Pak Camat. Kenaikan secara serentak dalam arti penyesuaian NCUP memang belum pernah. Tapi secara kenaikan kelas pernah ada. Dalam artian kelas itu pinggir jalan itu ada di beberapa kecamatan dan beberapa desa. Berarti intinya pernah terjadi kenaikan? Pernah, tapi bukan kenaikan karena penyesuaian NCUP, tapi kenaikan karena kelas. Beda ya Pak? Beda. Kelas apa? Kalau NCUP kan berarti seluruh ya. Kelas kan itu kasihan. Pak Joni tanya lagi, berapa tahun Bapak jadi camat? Mulai 2018. 2018 Pak Joni. Oke, berarti ada ya Pak kenaikan pajak ya? Ada. Oke, ada. Cukup teman-teman? Sebentar. Apa Pak Joni?